Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwanda dengan NPM 202043502072 ingin mendemokan aplikasi dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit DBD dengan metode forward chaining. Lalu kita masuk ke aplikasinya. Ini kita buka NetBeans, ini udah ada yang dibuka. Lalu masuk, kita run file. Ini lagi running. Lalu masuk ke menu login. Di sini ada username dan password. Username-nya kita tulis admin, begitupun passwordnya juga. Lalu klik masuk. Sini sudah ada di menu dashboard. Kita langsung masuk ke master. Di menu master ini terdapat data pasien, data gejala, data penyakit, dan data. Langsung masuk ke data pasien. Di data pasien ini ada ID, nama pasien, jenis kelamin, dan umur. Misal kita ingin menambahkan nama pasien, misal jenis kelamin perempuan, umur 23. Lalu kita simpan. Kemudian data sudah tersimpan, klik OK, lalu muncul di sini. Dan kalau ingin menghapus juga sama, klik sekali, lalu kita hapus dan yes. Kemudian data sudah terhapus. Masuk ke data gejala. Di data gejala ini ada kode dan gejala. Berikut yang sudah saya masukkan kode-kode dan gejala-gejalanya. Di sini semisal sama kayak tadi, kalau ingin kita tambahkan gejalanya semisal lalu kita simpan dan data sudah tersimpan, kemudian dia muncul di sini. Dan kalau ingin menghapus juga sama, klik sekali lalu kita klik hapus dan yes. Kemudian data sudah terhapus. Masuk ke data penyakit. Di data penyakit ini ada kode, tahapan penyakit, deskripsi penyakit, dan pencegahannya. Di sini sudah saya masukkan T1, T2, dan T3. Kita klik. Kalau ingin menambahkan juga sama seperti tadi, ini kita klik. Lalu muncul di sini tahapan, ini kodenya T1, tahapan penyakitnya ringan, deskripsi penyakitnya, gejala demam klasik biasanya diawali dengan demam tinggi. Dan pencegahannya juga ada. Terapkan 3M, mengganti air, bersihkan saluran air, manfaatkan hewan dan tumbuhan. Di sini ada T2 juga, ini udah di tahapan waspada. Sama di deskripsi penyakitnya sudah saya tambahkan. Pencegahannya juga sudah saya tambahkan. Di sini ada T3. Di T3 ini juga sama, ini udah di tahapan bahaya. Di sini juga udah saya tambahkan. Sama seperti di sini di deskripsi dan pencegahannya. Lalu ini dari ketiga ini, misal itu untuk menambahkan si sama kayak yang di data gejala dan data pasien. Kita masuk ke data aturan. Di sini di data aturan kode tahapan dan tahapan penyakit. Di kode tahapan ini ada yang tadi T1, T2, dan T3. Misal kita klik T1 di tahapan penyakit ringan, dia langsung muncul otomatis di sini kode dan gejalanya. Di sini kode-kode yang sudah saya masukkan tadi. Dan di sini ada T2. T2 yang di tahapan penyakit waspada, ini sama kodenya akan muncul secara otomatis dan gejalanya juga. Lalu masuk ke T3. T3 ada tahapan penyakit bahaya, sudah saya masukkan, dan gejalanya juga. Dan kalau ingin menambahkan, misal kita tambahkan di nyeri ulu hati, kita tambahkan. Nah, di sini akan muncul
Kalau ingin menghapus juga sama, klik sekali lalu kita tekan hapus, langsung hilang. Kemudian dari tahapan yang ini udah jelas, ini tahapan ringan, waspada, dan bahaya. Lalu kita simpan, kemudian data terupdate. Setelah data terupdate, masuk ke konsultasi. Di konsultasi ini terdapat ID dan nama pasien. Ini nama-nama yang sudah saya masukkan tadi. Semisal kita contoh Sukiman. Sini langsung muncul Sukiman, dan mungkin ini ada pertanyaan dan jawab ya atau tidak untuk para pasien. Semisal dia punya keluhan berikut contoh, kita langsung checklist saja. Langsung kita diagnosis dan akan muncul tahapan penyakit Anda adalah ringan. Pasien Sukiman tahapan penyakit ringan atau T1. Deskripsi penyakit sama yang tadi udah saya buat tadi, dan pencegahannya juga yang saya sudah buat dan saya udah jelaskan tadi. Lalu kita simpan. Kemudian data tersimpan. Kita masuk ke menu laporan. Di laporan ini ada laporan daftar pasien, laporan daftar gejala, laporan data penyakit, laporan hasil diagnosis. Kita masuk ke laporan daftar pasien. Ini kita masuk ke laporan daftar pasien. Berikut nih nama-nama yang sudah saya tambahkan tadi, dan masuk ke laporan daftar gejala sama. Ini hasil yang tadi udah saya buat dan saya jelaskan. Lalu ada laporan data penyakit. Ini ada kode tahapan, kode T1, T2, dan T3. Dan ini berikut tahapan penyakitnya. Ada ringan, waspada, dan bahaya. Dan berikut deskripsi penyakit dan pencegahannya, sama seperti tadi. Di sini ya, masuk ke hasil diagnosis. Hasil diagnosis ini terdapat nama pasien, tahapan penyakit, deskripsi penyakit, dan pencegahan. Di sini sudah saya buat, dan ini termasuk nama-nama yang sudah saya cantumkan tadi, dan sesuai dengan C1 tujuan lainnya. Ini juga sama. Oke. Lalu kalau ingin keluar atau logout, kita bisa langsung keluar, klik sekali. Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi? Yes. Sekian yang saya presentasikan atau demokan aplikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.